Oke guys, balik lagi di sini di channel YouTube Dex Motovlog. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini bertujuan tentang plus minus dan apa saja manis pahit dari motor ini setelah pemakaian 8 bulan. Nah, sebelum dari itu, terima kasih kepada kalian yang sudah klik video ini dan juga sudah subscribe channel saya. Nah, yang masih belum subscribe channel saya, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kedepannya ada info-info menarik, kalian tidak akan ketinggalan. Kalau bisa pakai lonceng ya. Oke, lanjut. Ayo, tanggal. Tunggu, mau dilihatkan dulu tanggalnya supaya kalian tahu dengan jelas. Nah, ini bisa dilihat. Hari Senin tanggal 20 2021. Nah, untuk motor ini saya mengambil di bulan 3 kemarin di tanggal 16. Sebenarnya udah terlambat 4 hari. Karena kenapa? Bisa dilihat juga dari kondisi motor ada sedikit basah-basah. Dari pagi sampai sekarang sudah mau sore, langit seperti begini terus. Tadi hujan keras atau bisa dikatakan juga hujan deras. Dan ini baru saja berhenti, jadi saya baru bisa membuat videonya. Oh iya, lupa, untuk kemarin sudah pernah saya katakan di video saya, semisalkan saya ingin membuat review juga dari ban Corsa ini. Sebenarnya sudah dibuat, cuma masalahnya satu, saya sudah tidak memperhitungkan waktu. Sebenarnya waktu itu saya pergi ke kota dan kembali lagi ke sini. Waktu kembali sudah terlalu gelap, dan juga untuk action cam yang saya gunakan ya masih di bagian kualitas sedikit rendah. Jadi untuk videonya kalau penglihatan kita masih sedikit lumayan lah pencahayaannya, tapi pas lihat videonya sudah sangat gelap. Di situ juga saya membuat videonya ada di mana hujan dan kering. Waktu saya pergi ke kota masih kering dan panas. Untuk daya rekat ban sangat bagus, dan juga saat kembali daya rekat masih bagus meskipun jalan basah, saya masih bisa knee down. Dan satu juga, mungkin untuk videonya akan saya upload setelah video ini. Saya masih mau mencari momentum yang pas supaya untuk pencahayaan bagus untuk membuat video tersebut. Oke, lanjut kepada topiknya. Motor yang ada di depan sini Honda CBR 250RR. Motor ini telah saya gunakan kurang lebih umurnya sudah ada 8 bulanan. Kita masuk dulu kepada minus ya, lebih baik. Biasanya minus terlebih dahulu, baru bagian yang plus. Oke, minus. Ini bisa dilihat ada logo ABS. Dan juga sudah pasti untuk SP Quick Shifter ini dia ABS ya. Nah, untuk kemarin sempat saya upload cara memperbaiki ABS yang rusak, dan ternyata yang rusak hanyalah dari sensor ini. Untuk kabel yang sensor ini dia putus ternyata. Bagian untuk soket sensornya ada di bagian bawah topeng di sebelah kanan sini. Ternyata dia putus, dan setelah disambungkan kembali dia sudah jadi. Nah, itu yang pertama untuk minus. Mungkin minusnya kembali ke human error, karena waktu saya ambil motor ini untuk ABS-nya mati di 2 hari pertama waktu baru saya pakai. Nah, itu kalau tidak salah kan saya pakai stand pedok yang LVA gitu, masuknya ke sini ke bagian bawah situ. Kalau tidak salah waktu itu waktu saya putar stang, atau bisa dikatakan saya mendorong ban. Nah, waktu itu ada sedikit suara sih berbunyi, tapi saya pikir ya mungkin apalah begitu. Ternyata mungkin ya disitulah untuk sensornya putus. Jadi bisa saya simpulkan untuk minus yang pertama itu human error, dikarenakan untuk modul ABS juga sangat sulit untuk rusak atau error untuk CBR 2,5. Karena saya sudah melihatnya sendiri di motor teman saya. Motornya sangat hancur sehabis crash, tapi untuk ABS-nya tetap masih jalan.
Oke, minus yang kedua. Nah, waktu saya membawa motor ini ke dealer besar yang ada di daerah saya di Sulawesi Utara, bisa dikatakan itu dealer terbesar yang ada di Sulawesi Utara untuk Honda. Nah, saya ke sana mengecek, mereka sudah buka fairing, cek modul ECU, modul ABS dan lain-lain. Tapi mereka hanya mendiagnosa, semisalkan yang rusak itu adalah modul ABS-nya. Dan waktu kemarin, untung saja saya hanya menanya dulu untuk harga. Untuk harga mereka katakan ada di sekitaran 4 jutaan, tapi belum langsung diambil. Dan ternyata benar, kalau saya langsung mengambil modul modul ABS yang baru, saya pastinya akan sangat rugi. Karena yang diganti di sini hanyalah soket. Untuk soket juga yang saya ganti hanya 10.000 harganya, dibandingkan dengan 4 jutaan yang tidak akan terpakai. Oke, poin yang terpenting dari minus kedua yang telah saya sebutkan itu sih sebenarnya untuk awalannya. Nah, di situ untuk mekaniknya mengatakan bahwa quick shifter bawaannya mati karena ABS saya mati. Dikarenakan untuk apa sih yang dia katakan kalau tidak salah untuk pemotongan pembakaran atau saat dimana pengapian sedang berjalan untuk di-cut itu diambil dari sensor ABS depan. Tapi saya berpikir bahwa mana mungkin seperti itu, karena kenapa? Ada juga motor non ABS tapi dipasangkan quick shifter aftermarket. Apalagi ini memang dari sananya sudah ABS, maksud saya sudah quick shifter, tapi herannya masih rusak. Dan sampai ABS-nya juga sudah jadi kembali, untuk QS-nya masih bermasalah. Berarti itu harus dicek kembali ke sana dan harus dikatakan semisalkan untuk penyebab ABS-nya mati yang kemarin setelah saya temukan bahwa hanya kabelnya yang putus dan lain-lain. Oke, selanjutnya satu yang penting, minus ketiga. Oke. Nah, bisa didengar? Bisa didengar dari suara knalpot saya, idle-nya sangat rendah. Terkadang untuk motor ini saat di pagi hari untuk dipanaskan harus ditahan sedikit gasnya dan juga harus dinyalakan kontak. Saya tidak tahu mengapa ini bisa terjadi, tapi kalau dilihat dari motor-motor yang lain tidak seperti ini untuk CBR 250. Mungkin karena busi yang saya gunakan juga adalah busi Breeze. Waktu dulu di motor saya yang lama CBR 250 juga yang warna hitam, yang non ABS, yang tipe standar. Waktu itu saya mengganti businya juga dengan Breeze, tapi setelah mau saya jual, kalau tidak salah saya sudah ganti atau bagaimana. Tapi untuk sekarang kalau setahu saya, waktu saya melihat motor itu, untuk idle-nya sudah normal, tidak seperti ini. Coba ya, untuk teman-teman yang tahu penyebabnya bisa juga di-share ke kolom komentar. Untuk penyebab mengapa motor saya sedikit sulit untuk dinyalakan. Terkadang bagaimana ya, sudah digas tinggi juga, sudah lebih banyak digas dinyalakan, tetap dia hanya seperti terdengar untuk engine-nya mau menyala tapi tidak, RPM-nya selalu turun, tidak bisa naik. Nah, saya juga masih mencari penyebab dari penyakit motor ini, entah karena busi atau bagaimana. Kalaupun dibilang karena busi, menurut saya juga sulit ya. Karena kenapa? Ada juga yang mengatakan ke saya bahwa untuk yang SP Quick Shifter ini bawaannya sudah sama seperti Breeze. Kenapa diganti dengan Breeze? Ada yang bilang seperti itu kepada saya. Nah, kalau misalkan dari masalahnya adalah busi, otomatis meskipun busi standar dia tidak mau menyala lah, atau sulit untuk dinyalakan. Tapi kalau untuk standar setahu saya biasa aja. Untuk dinyalakan sangat mudah, tapi untuk punya saya ada sedikit kendala saat saya sudah mengganti Breeze, dan itu bukan langsung ya, ada sedikit lama baru dia jadi sulit untuk menyala. Coba kalian yang tahu masukkan di kolom komentar ya untuk pikiran kalian atau aspirasi kalian mengenai motor ini, mengapa sampai dia bisa error seperti itu. Nah, untuk poin plusnya, satu, menurut saya untuk plus yang ada di SP Quick Shifter ini, yang paling terpenting part aksesoris untuk semuanya
masih bisa digunakan dari CBR yang lama, seperti knalpot saya, exhaust hanger, footstep masih sama, cuma di samping kiri harus ada penyesuaian. Di bagian profiling lebih khususnya di bagian quick shifternya itu hanya perubahan sedikit. Untuk kutikan giginya kan agak panjang, bersihnya bisa mungkin seperti ini. Nah, itu dipotong sedikit dan disambungkan kembali. Hanya mudah saja untuk perubahannya yang di situ. Frame slider masih sama, semua yang saya pasang sini masih sama dengan CBR yang lama. Menurut saya suatu poin yang plus ada di situ. Nah, yang saya rasa juga adalah poin plus setelah saya katakan tadi, atau bisa dikatakan poin plus yang kedua dari SP Quick Shifter ini adalah dimana waktu kalian riding santai atau tidak terlalu ngebut, pakai juga mode comfort, untuk konsumsi BBM bisa dirasakan menjadi lebih hemat. Tapi saya tidak pernah mengukur pasti untuk per liternya bisa ditempuh dengan berapa puluh kilometer. Tapi yang saya rasakan seperti itu. Dan kalau dibilang ya hanya opini. Jadi mungkin untuk poin yang kedua ini masih belum terlalu jelas untuk kebenarannya. Nah, mungkin poin plus yang ketiga, salah satu ada di bagian dalam sini. Karena yang di seri SP Quick Shifter dia sudah mengusung untuk assist slipper clutch. Jadi untuk kopling kalian jadi lebih halus, sentakannya juga tidak terlalu seagresif dulu, dan juga untuk kopling kalian jadi lebih ringan. Meskipun masih menggunakan kopling bawaan atau kopling standar, dia menjadi lebih ringan. Nah, dan juga karena sudah menggunakan sistem assist slipper clutch, otomatis saat kalian downshift untuk engine brakingnya sudah menjadi lebih kecil, tidak seperti yang dulu. Untuk engine brake-nya sangat berasa, semisalkan kalian jalan di jalan yang basah atau hujan. Nah, dan kalian masih menggunakan ban standar, otomatis meskipun kalian tidak menginjak garis di tengah jalan, bisa jadi kalian akan nyesot dikarenakan untuk engine brakingnya terlalu agresif atau terlalu menahan sekali dibandingkan yang seri ini. Jadi bisa dikatakan yang seri ini dipakai untuk hujan juga aman. Oke. Mungkin itu saja untuk poin plus dan minus yang ada di motor ini setelah saya menggunakan motor ini sekitar 8 bulanan. Untuk poin plus dan minus sebenarnya mirip-mirip saja dengan CBR yang lain. Dan juga poin yang keempat untuk power, kan dia 41 HP. Jadi sangat berasa untuk perbedaannya dibandingkan dengan CBR lama. Meskipun standar, dia pasti sangat berasa untuk beda tarikan dengan CBR yang lain. Maksud dari standar bukan tipe motornya standar, tapi untuk isi di dalam standar masih dari pabrikan, belum diubah-ubah. Nah, yang saya rasakan juga kan saya kemarin waktu itu sudah jual motor yang hitam, baru sudah inden. Sebelum motor ini ada saya menggunakan motor Matic. Nah, kan beda untuk tarikan Matic dengan sport. Saat saya menggunakan motor ini masih dalam posisi standar, baru dikeluarkan dari dealer, salah buka kopling langsung berdiri untuk posisi standarnya. Jadi saya langsung berpikir, wow, ini untuk posisi standar sudah sama seperti motor saya yang lama. Sudah diubah di bagian dalam pengapian, dan juga di bagian pernafasannya. Tapi untuk yang ini saya sangat suka karena masih standar saja sudah powerful bisa dikatakan. Nah, itu saja poin yang keempat. Dan seperti saya katakan tadi, untuk poin plus minus di Honda CBR SPKS itu sebenarnya mirip-mirip saja dengan seri yang non ABS atau seri yang di bawahnya. Oke, sekian video singkat dari saya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share video ini, dan juga subscribe channel ini. See you guys!